Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Madede Viyodayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu dosen seputar bagaimana sih cara memasukkan data BKD di aplikasi Sister. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Sister melalui Google, memasukkan username dan passwordnya, lalu login. Tampilan awal yang kita temui adalah seperti ini. Jika kita ingin memasukkan data BKD, kita masuk ke layanan BKD di bawah sini. Kita klik, di sini ada rekap kegiatan, kita klik rekap kegiatannya. Nah, ini adalah tampilan layanan BKD yang kita temui di awal membuka layanan BKD. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu dosen sekalian bahwa yang kita lihat terlebih dahulu adalah ada informasi di sini. Nah, informasi ini seputar mengenai salinan PO BKD 2021 dan pengantar terbit PO BKD 2021. Ini bisa kita unduh dengan mengklik unduh ini. Oke, satu lagi di sini. Oke, nah pengantar di sini adalah berisi keterangan atau informasi mengenai poin-poin yang perlu Bapak Ibu ketahui sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mereduksi beban administrasi dosen, penyelenggaraan dokumen karir dosen dalam satu sistem terintegrasi, kinerja dosen berorientasi outcome minimal output sehingga mendukung capaian indikator kinerja utama atau IQ institusi. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan pedoman operasional beban kerja dosen tahun 2021 POBKD tahun 2021 dengan penjelasan. Informasinya yaitu yang pertama, POBKD tahun 2021 dapat diterapkan di perguruan tinggi mulai akhir semester genap 2021 yaitu tepatnya bulan Juni tahun 2021 dan paling lambat semester ganjil 2021-2022 yaitu tepatnya Februari tahun 2022. Nah, poin yang kedua, informasinya adalah setiap dosen melakukan pengisian RKD dan LKD melalui laman Sister perguruan masing-masing. Jadi sekarang kita melaporkan BKD itu sudah melalui Sister, tidak lagi manual seperti tahun-tahun sebelumnya. Informasi yang ketiga adalah perguruan tinggi melaporkan rekapitulasi penilaian LKD pada bulan November setiap tahunnya kepada Direktur Sumber Daya. Nah, ini perguruan tinggi yang tugasnya melaporkan. Nah, yang keempat adalah memperbaharui dan memastikan data asesor BKD telah sesuai dengan data PDDikti dan Sister. Nah, ini untuk yang asesor BKD-nya. Nah, ini adalah laman pengantarnya. Untuk salinannya di sini ada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman operasional beban kerja dosen. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari atas sampai ke bawah, ada 104 halaman, tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang mungkin Bapak Ibu harus lebih Bapak Ibu ketahui. Oke, bentar ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada di sini ada tugas kita mengisi BKD ini. Tujuannya adalah di kesimpulan nanti semua statusnya adalah memenuhi. Jadi untuk memenuhi laporan BKD, kalau kita sebagai dosen biasa, tidak dengan dosen tugas tambahan, itu unsur kegiatannya, pendidikan, penelitian itu maksimal 9 SKS, tidak boleh kosong, dan pengabdian itu tidak boleh kosong. Yang penting diisi dengan jumlah maksimal itu 12 sampai 16 SKS keseluruhan unsur kegiatan ini.
Sedangkan jika kita sebagai dosen dengan tugas tambahan, seperti kita menjabat di kampus, maka yang harus kita ketahui bahwa pendidikan tidak boleh kosong, maksimal itu minimal itu 3 SKS, dan penelitian pengabdian penunjang itu boleh kosong. Jadi jumlahnya itu kalau kita sebagai dosen dengan tugas tambahan di kesimpulan nanti saya akan lihatkan itu harus 3 sampai 16 SKS, tidak boleh lebih. Kalau lebih maka keterangannya akan TM atau tidak memenuhi. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui bahwa di sister itu pengisian BKD ada kriteria memenuhi kewajiban khusus dosen dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, ini adalah kewajiban khusus. Kewajiban khusus bagi yang jabatan dosennya adalah asisten ahli, maka dia harus menulis buku ajar, buku teks atau publikasi ilmiah, jumlah minimalnya 1 buku atau 1 karya ilmiah. Nah, kontribusi penulisnya bisa sebagai penulis utama atau pendamping. Nah, jika jabatan dosen kita adalah lektor, maka kita menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah 1 buku dengan kontribusi sebagai penulis utama atau pendamping. Selanjutnya, jika jabatan fungsional kita adalah lektor kepala, kita harus melakukan paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, yaitu minimalnya 3 karya, salah satu penulis sebagai penulis utama, penulis pertama atau penulis korespondensi. Atau paling sedikit 1 jurnal internasional, paten, karya seni, monumental, desain monumental, ya, 1 karya ini sebagai penulis utama atau pendamping. Nah, jika jabatan fungsional kita sebagai profesor, maka yang harus kita penuhi untuk kriteria khususnya adalah menulis buku ajar atau buku teks itu minimal 1 sebagai penulis utama atau pendamping. Dan selanjutnya paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional. Jadi ada 3 karya, salah satunya sebagai penulis utama, penulis pertama atau penulis korespondensi. Nah, atau kalau kita jabatan fungsionalnya sebagai profesor, kita paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten atau karya seni monumental atau desain monumental. Nah, ini 1 karya sebagai penulis utama atau pendamping. Itu tadi, ini ada penghargaan sanksi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat penghargaan atau sanksi yang diberikan ketika Bapak Ibu telah memenuhi syarat-syarat untuk pengisian BKD. Di sini juga ada rubrik yang nanti Bapak Ibu bisa pahami dalam mengisi data-data BKD secara manual dengan poin-poin yang ada di salinan Kepdirjen Dikti ini. Oke, baik. Ketika kita sudah memahami ini semua, lalu kita akan masuk ke layanan BKD-nya. Setelah info ini kita pahami, lalu kita melihat di sini info pengisian rencana akan otomatis terisi jika laporan kinerja pada semester sebelumnya sudah divalidasi. Nah, saya di semester genap sudah terisi. Selanjutnya kita akan mencoba di 2021-2022 ganjil. Cara mengisinya kita klik di sini yang icon warna orange. Kita klik, belum diisi, isi laporan kinerja. Baik. Nah, langkah selanjutnya info untuk Bapak Ibu dosen sekalian adalah membaca info untuk dosen ini. Ada 3 di sini. Penarikan kinerja yang digunakan dalam BKD kita yaitu dari 1 September sampai 31 Januari 2022. Penilaiannya 1 Januari sampai 28 Februari. Pengisiannya itu 1 September sampai 31 Januari. Jadi lewat dari tanggal 31 Januari tidak bisa mengisi BKD lagi di sister ini, akun sister ya. Nah, ini disesuaikan saja info yang ada di sister Bapak Ibu, tanggalnya jangan sampai terlewati.
Dalam pengisian BKD ada beberapa yang harus kita ketahui. Di sini ada ikon-ikon biodata, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, dan kewajiban khusus lektor atau jabatan fungsional kita. Dan terakhir adalah simpulan. Yang perlu Bapak Ibu lihat terlebih dahulu adalah simpulannya. Simpulan di sini. Nah, yang perlu dipahami adalah tujuan kita adalah membuat semua jenis kinerja ini berwarna hijau dan bertulisan status M atau memenuhi. Jika dia berwarna merah, maka statusnya tidak memenuhi atau TM. Nanti kita lihat di sini TM atau M. Jadi kalau misalnya TM merah, maka Bapak Ibu bisa memperbaiki di jenis kinerja yang merah tersebut. Baik, ini saya karena sudah memenuhi semua, maka berwarna hijau dan berstatus memenuhi semuanya. Nah, kita mulai di awal terlebih dahulu biodata. Kita lihat biodata Bapak Ibu di sini apakah sudah sesuai dengan biodata Bapak Ibu. Jika sudah sesuai, maka kita bisa lanjut ke pendidikan. Tapi jika belum sesuai, maka Bapak Ibu bisa mengklik update data di bawah kanan ini. Update data bisa diklik. Baik, biodata tidak berubah karena memang sudah sesuai dengan profil saya ya. Jika memang sudah sesuai, maka kita lanjut ke pelaksanaan pendidikan. Nah, di pelaksanaan pendidikan yang harus kita isi itu ada beberapa poin. Yang pertama ada mengikuti diklat, ini perkuliahan tatap muka, membimbing seminar, ada membimbing KKN, praktek kerja nyata atau kerja lapangan, ada membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi tesis skripsi, tugas menguji, dan lain-lain sampai poin ke N, melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ini adalah yang mengisi admin dari perguruan tingginya, seperti bimbingan beasiswa ini ada kita klik info sumber data pengisian berasal dari feeder Pedadikti yang ada pada masing-masing perguruan tinggi. Silahkan menghubungi admin perguruan tinggi untuk menginput dan memperbaiki data. Jadi ini datanya sudah diisi terlebih dahulu oleh admin perguruan tinggi. Nah, karena di sini yang terisi hanya pengajaran, maka kita fokus ke pengajaran terlebih dahulu. Di pengajaran ini berapa mata kuliah yang Bapak Ibu ajar akan tampil di sini. Ya, SKS-nya juga akan tampil di sini. Kenapa 10 SKS? Karena saya mengajar sebanyak 10 SKS ya. Nah, di sini ada tulisan belum ada bukti ajar, berarti di sini pengajaran tidak memiliki bukti. Kita klik belum ada bukti ajar di sini, maka tugas yang pertama Bapak Ibu mengisi bukti ngajar Bapak Ibu di sini. Di file ini Bapak Ibu mengisi di sini. Karena tidak ada bukti ajar, yang diisi adalah entah SK mengajar Bapak Ibu, absensi, laporan mengajarnya, atau nilai mahasiswa dan lain-lain. Bapak isi di sini. Kita contohkan di sini bukti ngajar. Kita contoh bukti ngajar saya. Bukti ngajar contoh ya. Kita masukkan di sini, kita buat namanya absensi. Absensi bukti ngajar. Lalu keterangannya kita kosongkan, dokumennya bisa kita pilih sebagai apa di sini? Transkrip nilai atau bukti ngajar atau apa gitu, sesuai dengan absensi data yang Bapak Ibu masukkan. Lalu tautannya Bapak Ibu masukkan terlebih dahulu di Google
Drive. Bapak Ibu masukkan ke dalam Google Drive, kita buka drive-nya terlebih dahulu. Lalu kita buat folder baru ya Bapak Ibu. Baik, kita buat di sini BKD. Kita contohkan BKD 2022, 2021, 2022. Oke, kita buat. Setelah itu BKD kita buka. Kita masukkan file bukti ngajar tadi ke sini. Ya, kita tunggu terlebih dahulu. Baik. Nah, di sini kita dapatkan link. Oke. Di sini bisa salin link, tapi Bapak Ibu harus pastikan dulu yang poin di sininya siapa saja bisa memiliki link harus diganti kepada siapa saja, jangan dibatasi sehingga nanti ketika mengklik link bisa terkonek ya. Nah, baik, ini disalin. Setelah disalin, Bapak Ibu pergi lagi ke layanan BKD-nya. Bapak Ibu pastikan di sini. Oke, baik. Selanjutnya, simpan dokumen. Jadi ketika nanti disimpan, kita contohin saja ya. Oh, file maksimal 5 MB, berarti tidak bisa karena filenya lebih dari 5 MB. Nanti Bapak Ibu pastikan file yang Bapak Ibu upload adalah kurang dari 5 MB. Baik, kita kembali terlebih dahulu. Nanti jika Bapak Ibu sudah mengisi bukti ajarnya, maka ini akan tercetus dan berwarna biru. Nah, karena di sini yang dibutuhkan adalah di kesimpulan itu minimal 3 SKS karena saya dengan dosen statusnya dengan dosen tambahan ya. Jadi di sini bisa kita isi semua dengan SKS 10 ya, SKS 10. Jadi tidak usah kita buat beban lebih. Namun jika Bapak Ibu mengajarnya lebih berlebih SKS-nya, maka Bapak Ibu bisa mengklik ini statusnya dan membuat status di sini dengan beban lebih. Contoh, kita buat beban lebih, ubah statusnya, oke, berhasil. Nah, jadi beban SKS pendidikan Bapak Ibu di sini akan berkurang menjadi 8 SKS karena kita di sini harus mendapatkan minimal 3 SKS dan maksimal 16 SKS. Jadi Bapak Ibu perkirakan saja nanti hasilnya itu tidak melebihi 16 SKS dan minimal itu 3 SKS. Jadi beban lebih akan pergi ke SKS lebih. Nah, ini yang akan tadi saya buat 2 SKS menjadi beban lebih, maka perginya ke sini 2 SKS. Di sini berkurang dari 10 tadi menjadi 8 SKS. Baik, ini untuk pelaksanaan pendidikan. Untuk yang lainnya, karena belum diinput oleh admin perguruan tinggi, maka tidak bisa kita aktifkan untuk data yang lainnya. Lanjut kepada pelaksanaan penelitian. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan input data pelaksanaan penelitian itu dengan poin keterangan menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan, ada selanjutnya hasil penelitian pemikiran atau kerjasama industri, sampai terakhir itu membuat rancangan dan karya teknologi. Jika Bapak Ibu tidak ada data di sini, maka Bapak Ibu bisa merefresh terlebih dahulu, ditarik kinerja portofolio di sini.
Ditarik terlebih dahulu. Baik, nanti akan muncul di sini jika Bapak Ibu sudah ada mengisi di laman icon yang sebelah kiri ini, maka akan tertarik ke sini. Namun jika tidak ada, maka Bapak Ibu bisa mengklik pelaksanaan penelitian publikasi karya, misalnya di sini. Baik, nah di sini akan tampil jurnal-jurnal Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu input di penelitian di sini, pelaksanaan penelitian sebelah kiri. Nah, bisa juga Bapak Ibu mengimpor publikasi dari Sinta, kita impor. Oke. Kita tunggu. Publikasinya. Nah, keterangan jika berwarna putih seperti ini, maka sudah ada file dokumennya yang dipublikasikan. Namun jika masih berwarna kuning seperti ini, maka ini belum ada dokumennya. Dokumennya belum terupload di sini. Maka Bapak Ibu bisa menambahkan dengan cara mengklik ubah data ini. Oke? Baik, ini mungkin karena jaringan, nanti Bapak Ibu coba saja untuk impor publikasi data dari Sinta di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi dokumennya di sini. Ubah data ini. Error ya. Nah, ini bisa mengisi ubah datanya di sini dengan mengupload file publikasinya di sini. Oke. Nah, itu untuk penelitian pengabdian seperti itu juga Bapak Ibu bisa merefresh terlebih dahulu sehingga ketika belum juga muncul di sini Bapak Ibu bisa memasukkan dari sini untuk data-data pengabdian yang Bapak Ibu perlukan di sini. Karena kalau misalnya tidak tampil di laman ini walaupun sudah direfresh seperti ini, saya ada beberapa pengabdian namun tidak tampil di sini, berarti pengabdian Bapak Ibu tidak dalam jangka waktu periode 1 September sampai 31 Januari, makanya tidak input di sini. Jadi Bapak Ibu bisa melewati. Lalu pengisian penunjang lagi. Nah, di penunjang ini ada beberapa menu, yaitu menjadi anggota dalam suatu panitia, ada menjadi anggota panitia. Nanti Bapak Ibu lihat apakah data Bapak Ibu bisa sesuai dengan yang diminta di sini. Dan ini bisa Bapak Ibu refresh terlebih dahulu di sini jika Bapak Ibu ingin memasukkan data-data yang sudah terinput di sini. Jadi Bapak Ibu bisa refresh aja semuanya di sini, di refresh aja. Jadi nanti jika sesuai dengan periode waktu dari September sampai Januari itu akan timbul di sini. Oke, setelah itu kewajiban khusus lektor. Nah, di sini kewajiban khusus lektor yang harus ada Bapak Ibu penuhi adalah jika lektor, karena jabatan fungsinya saya lektor, maka saya harus membuat buku ajar atau buku teks itu 1 dan sudah terpenuhi. Ini bukunya saya input kemarin. Nah, dengan merefresh ini, cara mengisi bukunya di mana Bapak Ibu? Di pendidikan ini ada bahan ajar. Di sini kita isi terlebih dahulu. Saya ada mengisi di sini. Nah, jadi terkoneklah dia ke BKD saya di sini bahwa saya sudah mengisi membuat satu buku dalam periode rentang 3 tahun. Ini hanya berkarya berlaku selama 3 tahun dari pertama kali terbit ya. Nah, ini publikasi ilmiahnya yang belum ada pendukungnya, nanti bisa ditambahkan buktinya dengan mengklik ini. Jadi kalau sudah ada buktinya dia akan berwarna biru seperti ini. Dan pastikan Bapak Ibu di simpulan terakhir bahwa semuanya telah berwarna hijau dan memenuhi semuanya, sehingga Bapak Ibu bisa mensimpan permanen BKD Bapak Ibu pada periode tersebut, sehingga ketika disimpan permanen maka datanya tidak akan bisa dirubah
kembali oleh Bapak Ibu. Jadi pastikan semuanya telah memenuhi keterangan statusnya. Baik, itulah tadi cara-cara tutorial bagaimana kita memasukkan data BKD di aplikasi Sister. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia, dan selamat pagi semuanya. Terima kasih. Jangan lupa support channel YouTube ini dengan cara subscribe ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum bantu support dengan cara subscribe sehingga saya bisa lebih semangat lagi berbagi informasi seputar akademisi. Terima kasih. Salam akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.